Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How do you do? Don't forget to stay safe and healthy from COVID-19. And before we start study, don't forget to pray. 2 minggu yang lalu kita belajar tematik 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 tentang hidup rukun di masyarakat. Dan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang bermain di lingkunganku. Apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Ya, benar. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan atau plastik. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Mari kita amati simpai yang kita ketahui. Dan warna dari simpai bisa berwarna coklat yang terbuat dari rotan. Dan warna merah, kuning, hijau, atau biru itu biasanya simpai yang terbuat dari plastik. Dan simpai memiliki bentuk lingkaran dan memiliki permukaan halus atau kasar, dan kegunaannya simpai untuk bermain dan berolahraga. Nah, untuk selanjutnya, benda yang berbentuk lingkaran seperti simpai, contohnya uang koin, kaset CD, jam dinding, roda, cincin, dan piring atau permukaan cangkir, bisa biskuit, dan permukaan dari botol dan kaleng. Sebenarnya, bentuk dari cangkir, botol, dan kaleng termasuk bangun ruang, tetapi permukaannya yang berbentuk lingkaran. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang aturan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Kenapa aturan ada di mana-mana, teacher? Karena aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Begitu aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Dan aturan di tempat umum, misalkan di tempat bermain atau di taman, harus dipatuhi oleh semua pengunjung. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Selanjutnya, contoh aturan di rumah. Bangun pukul 05.00 karena setiap anggota keluarga memiliki peraturan yang berbeda-beda. Misalkan ada aturan bangun pukul 04.00. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Jadi setelah bangun tidur, rapikan tempat tidurnya dulu. Nah, selanjutnya yaitu selalu minta izin jika berpergian. Jadi sebelum kita bermain, minta izin terlebih dahulu, jangan langsung pergi. Dan selanjutnya, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kalau waktunya beribadah, ya kita beribadah. Kalau waktunya kita belajar, kita juga harus belajar. Dan peraturan selanjutnya yaitu setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Dan kalau sore hari membantu pekerjaan orang tua. Belajar pukul 19.00 dan tidur pukul 21.00. Untuk materi selanjutnya, perhatikan tanda dinamika. Tanda yang bergaris panjang merah berarti dinyanyikan keras. Tanda yang bergelombang biru berarti dinyanyikan dengan lembut. Garis yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa.
Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Nah, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada di dalam teks bacaan tadi. Contoh nomor 1 yaitu halus. Halus mempunyai makna licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua yaitu kasar, memiliki arti kesat atau tidak halus. Yang ketiga yaitu basah, yang artinya mengandung air. Dan yang nomor 4 yaitu tetap, yang mempunyai makna tidak berubah keadaan atau bentuknya. Dan yang terakhir yang nomor 5 yaitu berubah, yang memiliki makna berbeda dari semula. Untuk selanjutnya kita mempelajari contoh benda. Yang pertama, contoh benda yang kasar antara lain batu pasir dan kulit pohon. Yang kedua, contoh benda yang basah adalah air. Contoh yang ketiga, benda yang memiliki benda permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Contohnya, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah. Misalkan, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol atau mengikuti wadahnya. Mari kita ambil contoh dari kertas dan batu. Kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat, karena kertas dan batu adalah benda padat. Sifat benda padat yaitu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Thanks for attention kids. Stay safe and healthy.